Salam kerahiman. Hari ini kita lanjut ya dengan sesi yang kedua. Saya mau cerita tentang keluarganya Helena. Di awal tahun 1900-an. Jadi waktu seperti yang cerita yang lalu, Helena sudah lahir. Di awal tahun 1900-an, itu tahun penuh dengan kerusuhan. Dengan kegiatan revolusioner dan juga banyak pemogokan umum. Tapi nggak terlalu berdampak ke desa kecil di mana keluarga Faustina hidup. Ayahnya adalah sebagai seorang petani. Dia punya lahan nggak terlalu luas. Dia menanam kentang dan juga rie, ya, gandum hitam. Juga dia punya beberapa sapi yang merumput di tanah tersebut. Dia kerja dari pagi, siang, malam, banting pulang setiap hari. Tapi tetap miskin, tetap penghasilannya nggak cukup. Oleh sebab itu, dia ada pekerjaan tambahan, sampingan, yaitu menjadi tukang kayu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu suatu hari ke sana, di rumahnya di sisi sebelah kanan itu ada perabotan tentang barang-barang yang dipakai untuk pekerjaannya sebagai tukang kayu. Walaupun pekerjaannya banyak, walaupun dia kerja keras, tapi dia punya satu kelebihan, satu kebaikan, yaitu setiap pagi dia selalu bangun pagi-pagi sekali dan bernyanyi memuji Tuhan. Begitu pula dalam masa Prapaskah, dia tetap bernyanyi memuji Tuhan dalam hal melakukan ratapan jalan salib. Jadi itu yang dilakukan setiap pagi. Nah, Mariana istrinya merasa jangan-jangan ini tetangga terganggu dengan suaranya Stanislaus yang keras. Dengan bernyanyi seperti itu. Jadi dia katakan, jangan nyanyi keras-keras, nanti tetangga bangun. Stanislaus bilang, saya nggak peduli. Yang penting nomor satu adalah memuji Tuhan. Dan saya mau memuji Tuhan dengan lagu-lagu, dengan puji-pujian. Contohnya ya, contoh dari lagu yang dia nyanyikan. Lagunya pujian kepada Tuhan. Jadi dikatakan ketika fajar menyingsing, seluruh bumi bernyanyi. Begitu juga samudra luas yang tidak terbatas dengan ombaknya yang menggulung, mereka juga bernyanyi. Pujilah Tuhan, semua ciptaan. Manusia diberkati dengan berkat yang gak terbatas. Dengan kebaikan dan harta karun dari Tuhan. Tuhan, Engkau menciptakan dan menyelamatkan. Oleh sebab itu, kenapa kita enggak memuji Tuhan? Ya, itu lagu yang dinyanyikan oleh Stanislaus setiap pagi. Dia memuji Tuhan, dia melihat alam ciptaan, indah, bagus, memuji Tuhan. Manusia juga dapat berkat yang banyak. Kenapa enggak memuji Tuhan? Inilah yang dilakukan oleh dia setiap pagi sebagai ciri khas bahwa dia punya pribadi yang percaya, orangnya simple, sederhana, tapi punya iman yang dalam. Sederhana namun dalam imannya. Dan satu lagi, dia enggak hadir di misa pada hari Minggu. Dari Glogowik untuk pergi ke gereja di Swinicewarci itu kurang lebih perlu 3 km, jaraknya 3 km. Di situ nggak diceritakan naik apa ya, tapi kita bisa bayangin jauh ya, jauh. Tapi di situ dikatakan Stanislaus ini tidak pernah absen. Dia selalu datang ke misa pada hari Minggu dan juga termasuk misa-misa pada hari-hari raya yang lain.
Dan pada waktu dia sudah tua, sudah tidak bisa jalan lagi ke parokinya, dia akan tetap melakukan misa setiap minggu di rumahnya. Jadi dia menyiapkan lilin, dia menggantung salib, dia bertindak seolah-olah dia sedang mengikuti misa pada hari Minggu. Itu dilakukan di hari tuanya dia pada waktu dia sudah tidak bisa ikut ke gereja. Dia sangat taat pada 10 perintah Allah dan perintah-perintah gereja. Ini semua menjadi satu contoh ya, bagaimana Helena tumbuh di dalam keluarga yang bagaimana. Nanti di situ Bapak Ibu juga akan bisa lihat gereja Swinicewarci, paroki Santo Casirimus, di mana di situ gereja yang setiap minggu mereka datang untuk misa, gereja tempat Helena kecil dibaptis 2 hari setelah lahir. Kalau dilihat lagi, saya pernah ke sana kan ya sama Haryanto tahun 2009. Jadi gereja yang sekarang itu sudah ada pengembangan, ada pelebaran, ada perluasan. Dan kalau kita datang ke sana, di dinding juga ada batu dari Israel, dari Yerusalem. Kalau kita masuk ke dalam, itu ada dekorasinya. Sekarang altar utamanya adalah gambar Yesus yang Maha Rahim. Dulu sebelum devosi ini menyebar, sebelum ada devosi kerahiman ilahi, gambar yang dipasang di altar itu adalah gambar Bunda Maria, Black Madonna. Sekarang gambar itu ada di altar samping, di altar tengahnya adalah gambar Yesus yang Maha Rahim. Kalau kita lihat lagi, ada gambar tempat pengakuan dosa yang dipakai oleh Helena untuk mengaku dosa. Kalau kita ke halaman belakang, di sana juga ada altar yang menghadap ke ruangan atau ke lapangan terbuka. Ada juga kira-kira 300 meter dari paroki tersebut ada pekuburan, ada kuburan di mana papa mamahnya Faustina yaitu Stanislaus dan Mariana dimakamkan di sana. Kami juga sempat datang ke sana. Suasananya enggak suasana mengerikan, enggak suasana yang menakutkan ya kalau kita datang ke gereja atau datang ke pekuburan, tapi suasananya suasana yang enak, yang nyaman. Di sana banyak orang-orang memberikan bunga, bukan hanya ke makamnya Stanislaus dan Mariana saja, tapi juga ke makam-makam yang lain. Jadi suasananya enggak suasana yang menyeramkan, tapi suasana yang oke. Nanti kalau bisa ke sana, kita sama-sama ke sana lagi. Salah satu anaknya, kan anaknya 10 ya, tapi 2 meninggal. Salah satu anaknya ada yang menjadi organis di gereja. Jadi dia cerita bahwa papahnya itu, yaitu Pak Stanislaus ini, sangat menuntut anak-anaknya untuk taat pada Tuhan. Dan ajaran ini ternyata buat anak-anaknya merasa sangat bersyukur. Walaupun papahnya ketat, keras, tegas ya, tapi itu semua demi kebaikan anak-anak. Dan anak-anaknya merasa bersyukur. Kalau bicara soal disiplin Pak Stanislaus sangat disiplin. Pernah Stanley ya, salah satu saudara dari Helena, dia melakukan satu kesalahan, sebetulnya bukan pelanggaran berat katanya, ya, cuma mematahkan ranting pohon. Tapi buat Stanislaus ini urusan besar, dianggap pelanggaran berat dan si Stanley ini dihukum. Itu salah satu contoh didikan dari Stanislaus. Nah, sedangkan Mariana, mamahnya, kita bisa lihat ya, nanti ada juga foto dari kedua orang tua, Suster Faustina. Sedangkan mamahnya orang yang berani, orang yang pekerja keras, orang yang penuh dengan penyangkalan diri. Kita bayangkan ya, dengan 10 anak atau dengan 8 anak, dengan hidup yang sangat susah, suaminya pergi kerja dari pagi, siang, sore, malam, besoknya juga diulang lagi seperti itu.
Tapi Mariana itu sangat mendukung suaminya, melayani suaminya. Jadi setiap hari, nggak peduli panas, nggak peduli dingin, nggak peduli lagi musim dingin, nggak peduli esnya, saljunya lagi tebal sekali, dia selalu mengantar makan siang untuk Stanislaus dalam keadaan makanan yang hangat. Jadi dia selalu pergi. Suaminya biar ada di mana aja dia selalu pergi. Dan pulangnya dia akan selalu membawa kayu bakar di punggungnya. Jadi yang dia lakukan adalah betul-betul penyanggalan diri, dia bela keluarganya, apa yang harus dia lakukan untuk membela keluarganya. Itu mamahnya ya, itu cerita tentang mamahnya. Jadi dia selain membantu suaminya semaksimal mungkin yang dia bisa bantu, dia juga besarkan anak-anaknya, setiap hari kasih makanan hangat, dan pulangnya selalu bawa kayu bakar. Termasuk musim dingin, dia nggak peduli juga. Walaupun sepatunya esnya sangat tinggi memenuhi sepatunya, dia tetap melakukan kegiatan itu sebagai satu rutinitas. Waktu saya ke Polandia, ngobrol-ngobrol ya sama orang Polandia di sana, mereka cerita bahwa orang-orang Polandia itu hidupnya sangat susah, sangat menderita, apalagi waktu zaman perang. Jadi kalau ke generasi yang mengalami perang, mereka nggak punya satu hal yang positif, pemikiran positif. Selalu pemikirannya adalah yang negatif, yang nggak bahagia, suram. Mungkin itu dilatar belakangi oleh hidupnya yang susah. Jadi nggak ada, walaupun sudah merdeka ya, tapi mereka nggak merasa bahwa saya perlu bersenang-senang, saya perlu bergembira. Enggak, suasananya itu adalah suasana yang mencekam. Jadi jangan boros-boros, harus hemat, harus simpen ini, harus simpen itu, jangan ini, jangan itu. Jadi suasananya selalu suasana yang berjaga-jaga, tapi dalam hal negatif ya. Jadi nggak ada rasa sukacita, nggak ada rasa gembira. Itu salah satunya penyebabnya adalah perang. Perang yang membuat bangsa Polandia sangat menderita. Ya. Nah, balik lagi cerita ke keluarga Faustina. Walaupun kedua orang tuanya ini orang-orang yang miskin, yang nggak pendidikan, tapi kejujuran itu dia junjung tinggi. Jujur, penting ya, jujur. Dia mengajar anak-anaknya bukan hanya dengan kata-kata, harus jujur, tapi dengan perbuatan. Contohnya misalnya mengasihi Allah, bukan hanya kamu harus ke gereja, kamu harus mengasihi Allah, enggak, tapi dia memberi contoh. Dia bernyanyi memuji Tuhan, dia setiap minggu pergi ke gereja, dia memberi contoh bagaimana menjadi orang yang patuh dan orang yang tekun. Jadi walaupun hidupnya keras ya, miskin, tanahnya nggak subur, dia kerja dari pagi sampai malam, besoknya kerja lagi, tapi selalu bersyukur, mensyukuri apapun. Kalau kita ingat ya tadi lagunya, dia selalu bersyukur bahwa manusia itu dikasih rahmat yang tidak terbatas. Jadi dia heran kalau ada manusia yang tidak bersyukur. Dan nomor satu ajaran dari keluarga ini adalah utamakan Tuhan. Kita refleksi sekarang ke hidup kita masing-masing, ke keluarga kita masing-masing. Saya masih bisa ngobrol ya sama papa, saya masih bisa ngobrol sama suami saya. Kita untung ya, enggak hidup di zaman seperti itu. Enggak hidup di Polandia yang bahkan sampai sekarang saya dengar kalau lagi musim dingin itu begitu dingin, masih banyak orang yang meninggal gara-gara kedinginan. Kita nggak hidup di negara yang rasis, kita nggak hidup di negara yang kelaparan. Bersyukur kita ada di sini, ada di Indonesia, di Jakarta, di Paroki Santo Andreas, di zaman sekarang, di mana kita bisa kenal devosi kerahiman ilahi. Nah, saya mau sedikit sharing tentang bagaimana perjuangan dari orang tua ya. Kadang kita sebagai anak juga nggak terlalu
sadar atau nggak terlalu peduli atau nggak terlalu mengetahui perjuangan dari orang tua. Kalau tadi kita dengar ya cerita Stanislaus dan Mariana, mereka berjuang. Di situ nggak ada cerita anaknya harus ini, harus itu ya, tapi si ayah ini berjuang, bertanggung jawab. Si ibu juga dia melakukan segalanya, bahkan dikatakan dengan punya penyangkalan diri yang sangat tinggi. Nah, kita mungkin bandingkan dengan, saya mau cerita misalnya tentang keluarga saya, orang tua saya. Saya juga nggak terlalu tahu usahanya dia apa, bisnisnya dia apa, jatuh bangunnya kayak apa. Waktu kecil saya taunya ya sekolah, syukur, sekolah, dimasukin ke sekolah yang bagus, ya sekolah, nggak pernah pikir uang sekolah, nggak pernah pikir kebutuhan-kebutuhan bagaimana susah payahnya orang tua ya. Nah, sekarang saya mau cerita satu hal. Dulu papa saya itu ya usaha tapi usahanya ya jatuh bangun. Ada berhasil, ada gagal, ada berhasil lagi, ada gagal lagi. Pernah dalam satu kali dia begitu tidak punyanya ya, tidak ada uang, tidak ada penghasilan, tidak ada pemasukan, dia lagi merintis satu usaha lagi, bahkan dia nggak bisa upah orang untuk bantu mencegat truk dari Jawa Timur yang ke arah Jakarta. Ini contohnya ya. Jadi dia perlu kendaraan tersebut. Kalau kita kirim barang, kita kan perlu kendaraan. Tapi kalau sengaja charter kendaraan, bayarnya lebih mahal. Oleh sebab itu, supaya irit, papa ini berusaha mencegat truk kosong yang dari Jakarta ke Surabaya bawa barang, dari Surabaya balik lagi ke Jakarta yang kosong. Nah, dengan harapan bayarnya pasti lebih murah. Tapi kapan datangnya kan nggak tahu, kapan lewatnya kan nggak tahu. Nah, harusnya dia bisa upah orang untuk mencegat atau ya mencegat truk yang lewat. Tapi pada waktu itu dia cerita dia sama sekali nggak punya uang. Bahkan untuk membayar orang seperti itu pun nggak bisa. Jadi yang dia lakukan adalah dia tidur di pinggir jalan, ya di pinggir jalan. Dia betul-betul tidur di pinggir jalan karena biasanya truk itu lewatnya malam. Dia tidur di pinggir jalan dan dia bilang bahwa kalau truk itu mau lewat dari jauh, jalan itu udah getar. Jalan itu sudah bergetar. Nah, dia tahu, dia bangun, dia siap-siap, dia berusaha men-stop truk yang lewat. Kalau saya lihat ya, cerita itu di rewind lagi ya, diulang lagi. Gila. Bagaimana perjuangannya seperti itu, sesusah itu. Dia harus cegat sendiri, dia harus tidur di jalan supaya dia bisa merasakan getaran jalannya, dan pada waktu truk itu lewat atau truk itu sampai, dia bisa stop dan dia bisa pakai jasanya truk ini untuk bawa barang ke Jakarta. Itu salah satu perjuangan yang dia nggak pernah cerita juga sama anak-anak ya. Setelah lewat sekian tahun, baru dia memberikan satu motivasi, satu cerita, bukan untuk dikasihani, tapi untuk kasih tahu bahwa hidup ini harus berjuang. Hidup ini memang perjuangan. Hidup ini memang nggak gampang. Nah, itu salah satu contoh ya. Masih banyak, pengalamannya masih banyak. Contoh yang lain misalnya, kita tahu ya dari seluruh kehidupan cerita tadi tentang keluarganya Faustina, kita bisa meneladan, bisa meniru dengan didikan orang tua yang seperti apa, maka hal itu akan tercipta pada anak-anaknya. Kita coba refleksi lagi. Ada banyak keluarga-keluarga yang broken home, yang papa mamahnya ribut, akhirnya anaknya lari dari rumah, hidup nggak benar, narkoba atau melakukan tindakan-tindakan yang nggak betul.
kalau saya lihat selagi sekarang, ternyata peran orang tua itu sangat penting. Ya, ada keluarga, contoh lagi ya, ada keluarga yang anaknya disapa, diajak ngomong oleh orang tuanya dengan sangat lembut dan dia nurut. Tapi ada lagi keluarga yang bahkan sudah sampai dimarah-marah, diancam, dipukul, anaknya nggak nurut. Akhirnya saya pikir lagi, ini semua kembali lagi ke cara bagaimana orang tua itu mendidik anak-anaknya. Kalau dari awal dia menyapanya, menyuruhnya, memerintahnya dengan lembut, anak itu ternyata juga bisa punya sifat lembut. Tapi kalau disuruhnya dengan dipaksa-paksa, dimarahin, diancam, ditegur, akibatnya dia juga akan seperti itu. Contoh ya, saya mau cerita satu hal. Ada seorang ibu. Ibu ini Katolik, sangat Katolik. Dia ingin anak-anaknya juga dididik secara Katolik. Jadi dia bawa anaknya ke gereja, setiap minggu ke gereja. Dia lakukan hal tersebut sebagai satu rutinitas yang memang seharusnya dilakukan. Dengan harapan anaknya nanti waktu besar juga punya keluarga, punya anak lagi, tetap menjadi orang-orang Katolik yang taat, yang tekun, yang rajin datang ke gereja. Tapi apa yang terjadi? Setelah anaknya dewasa, setelah anaknya menikah, dia punya anak lagi, ya, berarti cucu dari si ibu yang pertama tadi. Pada waktu si oma, ibu yang pertama tadi mau ngajak cucunya ke gereja, dia dilarang oleh anaknya. Jangan bawa anak saya ke gereja. Heran si oma, kenapa nggak boleh ajak anaknya ke gereja? Jangan. Saya nggak mau didikte. Si oma heran, loh kenapa? Akhirnya di situ anak itu cerita bahwa dia pergi ke gereja setiap minggu dengan si oma ini bukan satu keinginan dia. Dia pergi itu terpaksa. Terpaksa. Dan itu mendatangkan kemarahan, mendatangkan kebencian. Akhirnya pada waktu si oma mau ajak cucunya ke gereja, dia larang. Karena dia bilang itu anak-anak saya, itu hak saya. Kamu gak boleh ajak anak saya ke gereja. Bisa dilihat ya. Tujuannya baik si oma ini, bawa anaknya, supaya anaknya juga nanti mendidik anaknya lagi. Tapi mungkin gayanya salah, mungkin caranya salah. Dengan memaksa, dengan memerintah, mungkin dengan hukuman, saya nggak tahu. Tapi yang timbul di dalam hati anak ini adalah satu kemarahan, kebencian yang dia nggak bisa ungkap karena dia nggak mungkin marah sama mamahnya. Jadi dia nurut, tapi dia punya dendam. Dan dendam itu dipraktekkan, dilaksanakan pada waktu si oma mau ajak cucu, nggak boleh. Itu hak saya, itu anak saya nggak boleh ke gereja. Itu salah satu cerita juga ya. Saya mau cerita lagi tentang, kembali lagi, seorang anak. Hubungan anak dan orang tua. Kalau si ibu ini nggak bisa, ya contohnya ya, ada seorang ibu punya anak satu. Dalam perjalanan, suaminya sakit, dan akhirnya suaminya meninggal di usia yang cukup muda. Sehingga ibu tunggal ini harus berjuang untuk membesarkan anaknya. Treatmentnya, caranya berbeda lagi. Karena dia nggak punya partner, makanya segala keluh kesah yang dia alami, dia cerita sama anaknya. Saya ingat, suami saya ingat ya, mertua saya pernah bilang begini, sejelek-jeleknya suami, tetap istri itu lebih bahagia punya suami daripada nggak punya suami, katanya gitu ya. Saya pikir mula-mula itu baru menikah ya, jadi saya pikir mula-mula, wah ya mertua nasehatin saya gitu supaya saya sayang sama suami saya, otomatis saya sayang sama anaknya. Tapi ternyata enggak, nasihatnya enggak seperti itu tujuannya. Dia bilang,
kita istri, kalau kita punya suami, kemanapun bebas merdeka. Nggak ada orang yang curiga. Tapi pada saat kita nggak punya suami, itu orang udah mulai curiga. Mau apa dia cakep-cakep? Mau apa dia sering datang ke rumah saya? Jangan-jangan mau gangguin suami saya. Kenapa dia jadi genit? Banyak dugaan-dugaan negatif. Ya, itu sedikit cerita. Nah, kembali lagi ke ibu tadi. Karena suaminya sudah meninggal muda, dia nggak punya teman sharing, otomatis secara tanpa dia sadari, dia sharing lah sama anaknya. Segala kesedihannya, kemarahannya, keluh kesahnya, segala macam dia cerita sama anaknya. Akibatnya, anak ini tumbuh dengan satu dendam, marah. Kan mamahnya bisa cerita, oh saya mengalami hal ini, saya merasa sedih karena ada orang yang menghina saya merasa diremehkan karena saya nggak punya suami, saya ya banyak cerita ya. Tanpa disadari, anak ini menangkap cerita-cerita negatif kesusahan daripada mamahnya. Itu dia pendam, dia pegang terus, tapi dia ingat terus. Pada waktu dia makin dewasa, dia sekolah biasa, dia pintar, dia ranking juga bagus ya. Tapi ada dasar dendam, marah itu yang tanpa disadari terakumulasi terjadi di dalam kehidupan dia. Sehingga dia punya semangat nggak mau kalah, bagus ya. Tapi nggak mau kalahnya itu bukan larinya ke yang positif, larinya ke yang negatif. Karena nggak bisa ngalahin, maka dia mulai cari-cari yang jeleknya dari orang itu. Supaya orang itu kelihatan jelek, supaya dia tetap kelihatan lebih bagus. Ini hanya sedikit cerita, saya mau cerita bahwa sedikit banyak anak-anak kita menjadi seperti apa, itu adalah bagian daripada tanggung jawab dari orang tua. Saya pernah baca satu buku, itu cerita Maria Sima ya, cerita Maria Sima tentang yang bunuh diri. Yang bunuh diri itu gimana ceritanya, ada di mana nantinya katanya gitu ya. Nah, di dalam cerita itu dibahas juga, disebutkan juga bahwa yang bunuh diri memang berdosa, bersalah ya. Tapi jangan lupa, ada beberapa orang yang memaksa dia sampai dia melakukan tindakan bunuh diri. Misalnya memojokkan dia, tidak mendengarkan dia, mengancam dia. Orang-orang itu ikut bertanggung jawab ternyata. Jadi mari kita bagian daripada keluarga. Ada yang sudah jadi oma opa, ada yang sudah jadi ayah ibu, bahkan masih jadi anak. Apapun yang terjadi dalam keluarga kita, sedikit banyak kita berperan. Oleh sebab itu, mari kita beresin. Kita masih dikasih waktu, kita masih bisa membereskan. Kita kembali ke ceritanya keluarga Helena ya. Jadi, itulah kehidupan dalam keluarganya Helena. Dan Helena kecil ini juga, dia melihat ayah ibunya berdoa, memuji Tuhan, bekerja keras. Helena kecil ini juga tanpa disadari ikut kehidupan dalam keluarga tersebut. Dia mulai ikut berdoa dalam keluarga. Mula-mula ikut doa singkat. Lama-lama dia ikut doa yang panjang. Bahkan waktu umurnya 5 tahun, dia sudah berdoa lebih husuk. Dia bilang, saya sedang berkomunikasi dengan surga. Dia cerita lagi sama mamahnya bahwa saya itu kalau berdoa suka juga bergandengan tangan dengan Bunda Maria di taman yang indah. Mamahnya bilang, jangan punya imajinasi seperti itu. Helena bilang, enggak, saya memang betul jalan bergandengan tangan dengan Bunda Maria di taman yang indah. Dan sebelum dia berumur 7 tahun, dia sering dibangunkan oleh malaikat pelindung, bangun untuk berdoa. Nah, ibunya lihat, ibunya bilang, saya nggak suka kamu doa malam-malam seperti itu, katanya gitu.
seperti orang kehilangan akal sehat. Helena bilang, jangan marah ibu, itu malaikat pelindungku yang membangunkan aku untuk berdoa. Itu cerita sesi yang kedua. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu punya satu gambaran bagaimana keadaan keluarganya Faustina, bagaimana ayahnya, bagaimana ibunya, dan bagaimana Faustina kecil ini dididik tumbuh di dalam keluarga yang seperti apa. Dan kita bisa lihat nanti selanjutnya akan menjadi seperti apa. Baik, itu aja pertemuan kita yang kedua. Nanti disambung dengan cerita berikutnya. Salam kerahiman.